Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Jangan dorong. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jasa pemeriksa. Belakang jangan dorong. Saya sudah diskusi jasa pemeriksa, ya, bahwa Ini kasihan perempuan. alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi, ya, sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Jambas beserta jajaran tim 9, rekan-rekan media yang telah setia menunggu. Pada malam ini telah ada tindakan hukum yang dilakukan oleh tim penyidik 9. Di hadapan kami ada Pak Jambas selaku koordinator tim 9. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Kapuspen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, panjang umur, dan semoga ke depannya kita diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang saya hormati sahabat-sahabat media massa, media online yang berkenan selalu mengupdate berita di Kejaksaan Republik Indonesia, saya sampaikan terima kasih. Kami bersama-sama dengan tim 9 akan menyampaikan beberapa hal, tapi mungkin singkat-singkat saja. Yang pertama, Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 kalau nggak salah. Tanggal berapa? 20 hari ke depan dari hari ini di rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta Timur yang barusan kita menyaksikan. Terus yang kedua, sebagai bentuk akuntabilitas, saya sangat menghormati teman-teman wartawan juga, tetapi yang lebih penting juga kita harus membangun peradaban pembangunan hukum yang saling menghargai, utamanya dalam proses penyidikan masih praduga tak bersalah. Oleh karenanya kita saling menghormati proses ini. Semoga kedepannya tim 9 tetap melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Oleh karena nanti progresnya akan kita sampaikan lebih lanjut. Itu yang dapat saya sampaikan, perkembangan update penanganan dari mantan Jampisus. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak, gimana Pak terkait konstruksi perkara Pak? Pak, konstruksi perkara sejauh ini bagaimana Pak? Karena polisi itu berkuasa Pak. Pak, konstruksi perkara seperti apa Pak? Yang dulu,
Yang mana nih? Saya Konstruksi perkara seperti Narga apa, Pak? gini. Hanya 2 pertanyaannya. Ini sudah terlalu malam ya. Ya, silakan. Satu. Pak izin Pak, kami dari Tribun.com Ya, Pak. sebentar. Kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya bersasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Izin Pak, ini penetapan tersangkanya di kasus apa ya Pak? Kasus yang tadi siang kami sampaikan TPPU. Pak, tolong jelaskan konstruksi perkara, Pak. Pak, tolong konstruksi perkara sejauh apa? Andi dari Kata Data Pak, untuk modus yang digunakan sama Pak Febri itu apa ya Pak? Boleh dijelaskan sedikit nggak Pak? Sama terakhir, kalau boleh tahu kerugian negara, kerugian keuangan negara sama kerugian perekonomian negara itu kenapa? Sama terakhir kalau boleh aja Pak, kenapa rompinya, kenapa Pak Febri tadi nggak pakai rompi ya Pak? Makasih. Iya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya, ya. Oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya ke depannya akan kita sampaikan progresnya, ya. Itu saja. Baik, saya rasa sudah cukup komprehensif ya. Oke, baik ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pak, ini pada asabri atau apa, Pak? Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.